Ambeien atau yang juga sering disebut dengan wasir adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan pencernaan, yang kejadiannya lumayan sering ditemukan. Sebenarnya penyakit wasir bukanlah jenis penyakit yang mengancam nyawa, tapi bagi mereka yang punya penyakit ini, pasti merasakan gejala ambeien sangat mengganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas semua yang penting tentang ambeien. Mulai dari pengertian dan apa itu ambeien, penyebab dari ambeien, gejala dari ambeien, tingkat keparahan dari ambeien dan apakah semua ambeien harus dioperasi, serta bagaimana cara penanganan penyakit ambeien yang tepat, dan langkah apa saja yang bisa dilakukan agar penyakit tidak semakin parah. Tonton terus videonya sampai habis. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dan apa itu ambeien. Ambeien, wasir, atau hemoroid adalah penyakit yang disebabkan karena pelebaran pembuluh darah yang ada di daerah anus. Mungkin akan lebih mudah kalau kita memahaminya sambil melihat gambar berikut. Jika diperhatikan pada gambar, di daerah dekat dubur kita terdapat kumpulan pembuluh darah yang disebut pleksus, yang fungsinya untuk menyuplai nutrisi dan oksigen ke daerah anus. Nah, ambeien adalah kondisi di mana pleksus-pleksus itu lebih lebar daripada normal. Sehingga ketika seseorang terkena penyakit ini, mereka bisa merasakan benjolan pada bagian anusnya yang kemudian membuat rasa tidak nyaman serta nyeri ketika duduk atau BAB. Penyakit ambeien termasuk kondisi yang sering ditemukan, tapi kebanyakan pasien tidak mempunyai keluhan apapun kecuali saat wasirnya sedang beradang. Penyakit ini jarang menyerang orang yang usianya di bawah 20 tahun dan puncak usia serangan terbanyak adalah pada 39 sampai 46 tahun. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan penyakit ambeien ini? Penyebab utama terjadinya ambeien adalah terjadinya peningkatan tekanan dalam perut yang berkepanjangan. Peningkatan tekanan ini membuat pembuluh darah juga tertekan, sehingga pembuluh darah akan melebar dan membesar. Ada banyak faktor dan tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan dalam perut. Di antaranya, yang pertama adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Semakin tinggi berat badan kita, maka akan semakin besar tekanan dalam perut kita. Kemudian, ada juga faktor pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan mengangkat beban berat terus-menerus setiap harinya. Lalu, ada faktor kebiasaan duduk yang lama, apalagi jika lebih dari 8 jam per hari. Pada beberapa kasus, wasir juga bisa terjadi karena diare atau sembelit yang berlangsung lama. Kemudian, juga dapat terjadi apabila mengedan terlalu kuat setiap kali buang air besar. Lalu pada wanita, proses lahiran anak yang lama, yang mana membuat sang ibu mengedan terus-menerus, juga bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya ambeien. Dan kalau dari diet, biasanya ambeien sering terjadi pada mereka yang kurang konsumsi makanan berserat tinggi. Nah, beberapa faktor itulah yang bisa meningkatkan resiko terjadinya wasir atau ambeien pada kita. Tapi, kebanyakan penderita ambeien biasanya memiliki lebih dari satu faktor risiko yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi, usahakanlah hindari sebanyak mungkin faktor-faktor tersebut untuk mencegah terjadinya ambeien atau mencegah keparahan penyakit apabila sudah mengalaminya. Kemudian, kita akan lanjut ke pembahasan beberapa gejala yang bisa dirasakan oleh penderita ambeien. Yang pertama adalah gejala nyeri atau rasa tidak nyaman dan benjolan. Terkadang ada yang bilang kalau ambeien itu nyeri, tapi ada juga yang tidak mengeluhkan nyeri melainkan hanya rasa tidak nyaman saja. Mana yang benar? Jawabannya adalah dua-duanya benar. Ada yang nyeri, ada juga yang tidak nyeri. Jadi teman-teman, ambeien itu ada dua jenis. Ada ambeien dalam atau yang disebut hemoroid interna, dan ada ambeien luar atau yang disebut hemoroid eksterna. Untuk lebih mudah membedakannya, mungkin kita bisa lihat gambar berikut ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, ambeien adalah pelebaran pleksus atau kumpulan pembuluh darah. Dan di anus, terdapat beberapa tempat di mana pleksus ini muncul.
Ketika terjadi pelebaran pada bagian dalam, maka pasien akan menderita ambeien dalam atau hemoroid interna. Sedangkan ketika pelebaran terjadi di bagian luar atau bagian ujung anus, maka penderita akan menderita hemoroid eksterna. Walaupun sama-sama pelebaran vena, tapi gejala yang dirasakan dari kedua jenis ini bisa sangat berbeda. Pada hemoroid luar, biasanya nyeri lebih hebat dan dominan dibandingkan hemoroid dalam yang kebanyakan pasien hanya mengalami rasa tidak nyaman. Hal ini disebabkan akibat saraf-saraf yang lebih banyak terdapat di bagian luar. Kemudian pada hemoroid eksterna, biasanya benjolan bisa teraba dari luar dan terlihat warnanya lebih merah muda dibandingkan area sekitar. Sedangkan pada hemoroid interna, kalau masih stadium awal, benjolan tidak teraba dari luar, melainkan pasien hanya mengeluhkan ada sesuatu yang mengganjal di dalam anusnya. Lalu gejala kedua yang bisa dirasakan adalah adanya campuran darah dan lendir ketika buang air besar, atau hanya darah terkadang yang menetes setelah BAB. Warna dan bau dari darah yang keluar dari ambien ini adalah merah segar dan tidak berbau busuk. Biasanya dari gejala nyeri, benjolan, dan adanya darah ketika BAB, dokter sudah dapat memastikan kalau yang sedang diderita adalah penyakit ambien. Selanjutnya kita tinggal menilai untuk derajat keparahan dari ambien yang dirasakan. Pada ambien luar atau hemoroid eksterna, biasanya gejala nyeri yang dirasakan kambuh-kambuhan. Gejala nyeri bisa muncul tiba-tiba ketika benjolan meradang, tapi bisa juga kemudian tidak muncul lagi dan benjolan mulai mengecil. Sedangkan pada hemoroid internal, gejala yang dirasakan bergantung dari stadium atau derajat keparahannya, yang terdiri dari 4 derajat keparahan. Pada stadium 1, benjolan hanya ada di dalam. Terkadang ada yang sudah merasa tidak nyaman saat BAB, tapi ada juga yang tidak merasakan gejala sama sekali. Kemudian pada stadium 2, benjolan sudah lebih besar dan bisa keluar dari anus atau teraba dari luar ketika terjadi peningkatan tekanan perut, seperti saat mengejan ketika BAB atau ketika mengangkat beban berat. Tapi kalau tidak ada peningkatan tekanan perut, benjolan kemudian bisa masuk kembali. Selanjutnya pada stadium 3, benjolan sudah keluar tiba-tiba, bahkan tanpa peningkatan tekanan perut. Jadi bisa saja ketika jalan-jalan nih atau sedang aktivitas ringan, benjolan malah keluar dan menetap di luar. Baru bisa masuk kembali ke dalam anus apabila didorong secara manual dengan tangan. Dan yang terakhir pada stadium 4, di mana benjolan sudah terlihat jelas dari luar dan tidak bisa masuk kembali dalam keadaan apapun, bahkan setelah didorong dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, kita akan bahas cara yang tepat untuk mengatasi ambien dan apakah semuanya harus dioperasi. Setelah tegaknya diagnosis, dokter akan memutuskan penanganannya sesuai dengan stadium atau derajat keparahan penyakit. Biasanya, kalau untuk derajat 1 dan 2, akan dicoba atasi dengan kombinasi obat-obatan dan pola hidup serta diet yang tepat. Obat yang diberikan adalah anti nyeri, anti radang, serta obat lain sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Kemudian anjuran dietnya adalah makanan tinggi serat, minum air cukup, kurangi mengangkat beban terlalu banyak, dan menjaga kepadatan kotoran kita agar tidak terlalu keras. Sedangkan untuk yang derajat 3 dan 4, biasanya dokter umum akan memutuskan untuk merujuk pasien ke dokter spesialis karena kondisi ini sering ditangani dengan operasi yang disebut hemoroidektomi. Bagi yang tidak mau operasi, salah satu pilihan terapi alternatif lain adalah dengan metode minimal invasif. Misalnya, metode rubber band ligation, di mana dengan menggunakan tali khusus, benjolan ambien akan diikat. Tujuannya adalah supaya benjolan pembuluh darah ini tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi, sehingga harapannya benjolan tersebut akan mati dan mengecil serta luruh dengan sendirinya. Kalau Anda menderita ambien dan sekarang sedang tidak kambuh, usahakan jaga pola makan dan hindari faktor-faktor risiko yang sudah kita bahas tadi, agar gejalanya tidak semakin parah. Nah, segitu aja dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.